Selamat sore teman-teman, Cocktail Lovers. Sebentar, saya ngerasa saya kasih makan. Selamat sore teman-teman. Saya pakai bajunya Om Alvan. Teman-teman yang mau cari kakak tua atau burung-burung besar bisa hubungi Om Alvan. Jangan lupa, ini Om Alvan Banjarbaru, sahabat saya. Oke, kita selesai ngecek glodok. Nah, tadi belum ada telurnya teman-teman. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang glodok teman-teman ya. Dan ini saya rasa penting. Terutama untuk teman-teman yang pemula yang ingin baru memulai beternak parkit Australia, glodok yang manakah yang paling tepat untuk parkit Australia? Oke, pertama-tama kita bahas dari awal. Di sini ada glodok besar terbuat dari triplek. Yang ini glodoknya lovebird, ya. Glodoknya lovebird. Ini kayunya lumayan kuat nih. Saya ini nggak tahu nih kayu apa ini. Nah ini juga. Ini glodoknya pulp. Jadi teman-teman, langsung saya jelasin tentang glodok. Glodok bukan berarti yang besar itu yang dipilih parkit Australia yang pertama. Nah, maksudnya bukan yang besar duluan yang dipilih, bukan. Justru dia memilih yang glodok lovebird dulu. Di sini artinya hampir semua ya, semua indukan di sini dia akan memilih yang glodok dari lovebird dulu. Baru nanti setelah ini terisi semua, dia akan mencari yang di atas yang terbuat dari triplek ini. Baru setelah ini penuh, baru dia ke bawah sini. Nah, mengapa demikian? Hal ini bisa dikatakan bahwa glodok yang dipilih parkit Australia itu adalah glodok yang ngepas sama badannya, yang agak kecil, yang agak sempit, dan juga keras, yang teksturnya keras. Jadi glodoknya agak sempit. Jadi glodok, bentar, Siro kamu sini di bahu ya. Nah, glodoknya ini dipilih yang agak sempit dan teksturnya keras. Itu yang dipilih parkit Australia yang pertama kali. Yang kedua, dia akan memilih yang tinggi. Nah, yang tinggi, dan jadinya kalau sudah yang tinggi ini terisi penuh, baru dia pindah ke yang di bawah ini, yang tingginya berapa meter nih ya? 1 meter sekian lah ya. Ya 1,5 meter kali ya. Tinggi saya 183. Nah, ini kira-kira segini. Nah, oke. Jadi, yang bisa saya simpulkan adalah Pak itu sangat menyukai glodok yang berukuran pas sesuai badannya. Jadi, maksudnya nggak kegedean. Jadi, dia menyukai ukuran glodok yang ngepas dan bertekstur kuat. Jadi, kayu yang kuat. Nah, ini dulu yang diisi mereka. Nggak peduli itu ada yang lebih tinggi, tapi ada yang lebih kuat dulu, dia akan ke yang lebih kuat. Kalau misalkan yang lebih kuat nggak ada nih, sudah terisi, dia akan mencari yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi pertanyaan dari teman-teman, misalkan bisa nggak Mamang menggunakan glodok lovebird dan itu justru lebih bagus. Justru itu lebih bagus, teman-teman. Jadi dia sangat menyukai. Nah, terus ada pertanyaan lagi, gimana kalau saya nggak ada glodok lovebird, adanya glodok yang besar? Nggak apa-apa, semuanya dia mau kok. Jadi mulai dari sini ke sini, sini, semuanya ini pernah indukan mengeram, semuanya ini pernah diramin sama indukan. Jadi pertanyaannya, kalau glodoknya begini bisa nggak? Bisa, semua bisa. Ukuran yang agak gede, terus yang ukuran valve sendiri atau glodok lovebird, bisa semua. Cuman yang paling dia suka adalah glodok lovebird. Dan jangan lupa teman-teman, diameter tempat masuk burungnya digedein menggunakan bor. Nah, jadi ini digedein menggunakan bor supaya
badan dari valve ini bisa keluar masuk dengan mudah, khususnya pada saat mundur dia. Jadi begitu nongol dia mundur lagi gitu. Nah itu harus bisa. Dan teman-teman untungnya lagi, kalau teman-teman ini kan pintunya rada gede nih. Jadi kalau misalkan ada telur yang nempel di bagian dada indukan, nah itu biasanya ikut keluar jatuh gitu. Nah itu masalahnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan lubang yang pas gini, telur yang misalkan dia saat dia ngeram itu nempel di sini, dia nggak bisa keluar, jatuh lagi kehalang sama pintu yang ngepas ini. Nah terus pertanyaannya, gimana telur yang jatuh apakah pecah? Makanya teman-teman, ini saya bantu kamera handphone ya lewat dalam, nanti di videonya saya siarin juga ini. Nanti di videonya saya siarin juga. Jadi teman-teman kita pilih yang ini aja. Nah, jadi teman-teman taruh tumpukan tumpukan kayu ini di bagian sini. Jadi nanti saat telur jatuh ke bawah ini, nah ke bagian bawah sini, itu telur nggak pecah teman-teman. Jadi telurnya dibenerin nggak, ditaruh di tengah sini nggak? Telur bisa dibiarin sini atau dibenerin, nanti dia indukannya pinter kok. Nanti dia taruh nih buat dia ngeramin, dia akan mengaihnya sendiri dengan paruhnya. Jadi teman-teman nggak usah takut misalkan dia keluar masuk apakah telur ada di sini, jangan terlalu buka tutup nengokin terus nanti dia bisa menyesuaikan posisi telur agar bisa diramin dengan mudah. Jadi teman-teman di daerah sini aja nih tinggal kasih tumpukan. Nah kalau daerah bagian ini biar tipis-tipis gini aja nih, soalnya tempat dia ngeram kok. Jadi teman-teman ngisinya di sini. Nah di sini ngisi tumpukannya. Jadi saat dia keluar, nah telurnya nggak ngikut, jadi taruh di sini. Jadi nggak ada kasus telur keluar. Jadi teman-teman bikin diameter ininya jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar, harus ngepas kira-kira begini. Siro, kita contohin Siro. Nah, begini, kira-kira begini. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman nyari glodok, carilah glodok yang bertekstur kuat, teman-teman, dan bentuknya bagus lah ya, biar enak ya. Bertekstur kuat dan pintunya ngepas dengan badannya parkit Australia dan nggak terlalu gede juga. Terus gede bisa nggak? Misalkan yang gede yang ukuran valve gini, yang panjang ini bisa nggak? Bisa juga, bisa. Yang di dalam sini, yang di kandang sini, ini bisa dilihat nih. Nah yang di kandang sini bisa kok pakai itu semua gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman punya alternatif yang pengen punya pakai loper, bisa nggak? Bisa juga. Yang untuk loper juga bisa. Aman teman-teman. Demikian saya sampaikan. Jangan lupa saya infokan lagi, bagi teman-teman yang nyari burung-burung gede, kakak tua, makau, upgrade dan lain-lain, bisa hubungi Om Alpan. Bisa hubungi Alpan Parot Banjarmasin. Ini nih kaosnya, kaos dari Om Alpan. Nanti nomor kontak Om Alpannya ada saya kasih di deskripsi ya. Nomor kontak bisnis kontaknya Om Alpan saya kasih di deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mengikuti video ini dan mendukung terus, mensupport terus channel ini. Kasih ide kepada saya konten-konten apa lagi, permasalahan apa lagi yang bisa kita bahas di Parkit Australia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.